Alhamdulillah, Alhamdulillah syarihul sudur wa muyassirul umur udafi'is syurur al-qail tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma'nil fadli wan nur wa ala alihi wa ashabihi badral hudur salatan wa salaman min yaumina hada ila yaumi yub'atu man fil qubur. Allahumma barik al-Qur'an wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ma'asyiral habaib wal masyayikh wal kafatil asatidzah wal aba wal ikhwan wal mustami'in al-kiram, ahyikum bi tahiyatil Islam tahiyyata ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa yang pada hari ini hari ke-14 daripada bulan Ramadan. Malam ini adalah malam pertengahan daripada bulan Ramadan. Malam yang di sini kita diminta untuk lebih banyak bermunajat sehingga para akhlak kita sesuai dengan petunjuk yang datang dari Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam hari ini insyaallah di dalam sholat tarawih kemudian sholat witir kita akan melaksanakan kunut. Adanya kunut di pertengahan daripada Ramadan ini adalah merupakan besok ya, malam daripada 15 malam 16 kita akan berkunut sudah daripada salat witir. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayami. Hari ini di samping kita mengadakan acara berbuka bersama, juga pada hari ini juga ma'asyiral hadirin kita memperingati Haul Baba, seorang yang sangat berjasa untuk Islam, seorang yang sangat berjasa untuk muslimin, yaitu seorang yang menyumbangkan semua hartanya, menghabiskan semua hartanya untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ubabah Khadijatul Kubra. Wafatnya beliau sama-sama telah kita bacakan melalui kitab yang pertama keluar dari guru besar kita Habib Muhammad bin Adawi al-Maliki, yang hari ini juga kita memperingati haulnya. Buku ini adalah merupakan suatu yang tergandengkan rupanya, peringatan haul beliau dengan Ubabah yang tercinta, Ubabah Khadijatul Kubra.
Buku yang pertama yang keluar dari Abuya adalah buku Al-Busra fi Manaqib Khubabah Khadijah al-Kubra. Ini buku yang pertama yang disusun oleh beliau. Pertama buku yang disusun oleh beliau Al-Busra, daripada mahabbahnya, daripada cintanya kepada Khubabahnya, istri Rasulullah, Ummi Fatimah az-Zahra, ibu daripada Khubabah Fatimah, istri daripada Aba Fatimah, Khadijah al-Kubra, merupakan pertama istri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafatnya pada bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan sesudah lepas daripada apa yang dikatakan, yaitu Syekh Ali, pengungsian yang diboikot olehnya kufar Makkah, memboikot Rasulullah, keluarga Rasulullah dan yang bernama Rasulullah selama 3 tahun, mengungsi di Syekh Ali. Di situ adanya Khubabah Khadijah. Sesudah lepas daripada pengungsian ini 6 bulan sesudah daripada mengungsi di Syekh Ali wafatnya, ayahnya daripada Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Abi Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari sesudah wafatnya ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib menyusullah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahun itu dicatatkan dalam sejarah dengan Amul Huzn, tahun penuh dengan kesusahan, dengan kesedihan. Amul Huzn. Tetapi ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, kesedihan yang dihadapi oleh Rasulullah sesudah meninggal orang yang membesarkan Rasulullah, yang senantiasa membela Rasulullah, disusul lagi dengan orang yang telah menghabiskan semua hartanya untuk Rasulullah. Betapa tidak sedih Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menamakan tahun itu dengan Amul Huzn. Yang menamakan itu Amul Huzn adalah sejarah. Rasulullah tidak mencatatkan bahwa tahun itu tahun penuh kesedihan. Namun penelitian daripada ulama sejarah yang melihat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, penuh dengan apa yang menimpa Rasulullah daripada cobaan, sehingga dicatatkanlah dengan nama Amul Huzn. Tetapi yang dikatakan Al-Huzn yang diminta oleh Rasulullah supaya kita sedih adalah mautul ulama. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man lam yahzan bi mautil alam fahuwa munafiq." Ini barang siapa yang tidak usah, tidak sedih dengan meninggalnya, dengan berpulangnya ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala seorang alim, orang yang tidak sedih, tidak ada hazannya, tidak ada susahnya, bahwa ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, 7 tahun yang lalu berpulangnya ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala guru besar kita, guru tercinta, murabbina wa murabbi arwahina, Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, seorang murabbi yang betul-betul murabbi, ya'rif makna tarbiyah hakikatan, ya'rif makna tarbiyah, betul-betul mengetahui dan memahami dan mengerti arti
dikehendaki daripada tarbiyah, apa yang dikehendaki daripada tarbiyah, maksud tujuan tarbiyah dan bagaimana cara mendidik. Alhamdulillah selama kita di Mekah kita buktikan, kita saksikan bagaimana beliau mendidik kita. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayani, seorang yang alim, yang mutawadhi, sehingga dia tidak membiarkan andai kata ada di sana tempat di pojok situ ada orang yang dia kenal daripada orang yang alim ada di belakang, meskipun orang itu adalah orang yang sebaya dengan dia, lebih-lebih lagi orang itu lebih tua daripada dia. Itulah Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yurahibul ulama, yuhibbul ulama, senang dengan ulama, senantiasa menyambut dan membesarkan, muliakan orang ulama di mana tempat dia duduk. Karena pada suatu hari sang guru datang, Syekh Abdullah Al-Lahdi, seorang tokoh ulama dari Yaman, dari Hadramut. Beliau adalah guru beliau sendiri yang menetap di Mekah. Gurunya Abuya, penuntun kitab Al-Ibah wa min ahli al-Jawaid. Dia adalah merupakan seorang faqih yang Abuya katakan dia adalah mufti Syafi'iyah di Mekah. Di masa itu setiap ada yang datang kepada Abuya bertanya mengenai apa yang ingin ditanyakan kepada beliau, apa madhabmu? Madhabmu Syafi'i. Fa'alaika bisyaihi. Pergilah kau datang kepada guru saya, Syekh Abdullah Lahdi. Dihormati pernah datang Syekh Abdullah, seorang guru yang mengajarkan juga at-tawadhu kepada murid, sehingga sang murid tahu bagaimana tawadhunya guru. Melihat gurunya duduk di pojok tanah, berdiri dia, Abu Maliki berdiri, diambil tangannya Syekh, dia menyebut dan letakkan di depan dan dikenalkan kepada yang adil, maka beliau adalah guru. Masyaallah hadirin di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah Baitullah, di Babis Salam Durra, tahun 76, tahun 77, tahun 78, di saat-saat saya berada di sana, di hadapan Ka'bah Baitullah di Babis Salam, ba'dal maghrib wa ba'dal isya, naqra' fihi tafsir, naqra' fihi kutub al-ahadith min al-Bukhari wa Muslim wa ghairiha. Di saat beliau sedang mengajar, datang sang guru Syekh Abdullah Dardum almarhum, seorang ulama besar yang dikenal di Mekah dengan Shibaweh Mekah. Shibaweh Mekah, ahli nahwu di Mekah beliau. Dia berasal daripada Padang. Orang Padang, besar di Mekah, belajar di Mekah, menjadi guru untuk Abu Al-Maliki. Abu Al-Maliki memperkenalkan kepada yang adil daripada ulama yang ada, beliau ini adalah guruku. Dia adalah orang Indonesia. Dia adalah Syekh Butuh. Syekh Butuh untukku, terbuka aku menjadi luas paham di dalam ilmu nahwu karena beliau Syekh Abdullah bin Ahmad Dardum, orang yang berasal dari Padang. Begitu datang lagi gurunya, seorang muhaddis dunia, ahli hadis dunia, Syekh Yasin Padani. Datang dengan tidak menampakkan dirinya, dengan menyembunyikan dirinya. Ya Subhanallah, sang murid yang diagungkan oleh yang ada tahu kalau sang guru datang walaupun dengan cara sembunyi. Tegak berdiri Abu Al-Maliki, diambil Syekh Yasin Padani dan diletakkan di depan. Ini guruku, ahli hadis
Di dalam riwayat hadis dia dikenal hadis dunia. Dia mengambil riwayat hadis dari orang yang umurnya ratusan tahun, yang 100 tahun, yang 100 tahun, yang 100 tahun. Adil Muhammad ummah yang diambil darinya orang-orang yang umurnya ratusan. Masyarakat hadirin disambut luar biasa. Disinilah menunjukkan tarbiyah beliau kepada kita yang ada daripada muridnya. Di saat di Mekah di Babus Salam dia mengajar, datang Syekh Abdullah berdiri berkata, aku akan menghadiri majlismu ya Sayyid Muhammad. Apa kata Abu Yal Maliki? Ya Syekh Abdullah, aku sekarang mati tenang untuk menjadi muridmu sampai kapanpun. Aku pun masih mau mengikuti pengajianmu wahai Syekh Abdullah. Inilah tawaduk seorang guru murabbi yang mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana tarbiyah. Masyarakat hadirin, begitu juga di dalam menegur. Pernah di dalam suatu pertemuan di Makkah, di situ ada yang membacakan syair. Sehingga sesudah dia membacakan syair, yang nama beliau pada itu saat kita tahu masih ingat namanya Azim Hamdan, syair Makkah, masih muda. Dia puji dengan pujian-pujian yang luar biasa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pujian-pujian yang luar biasa untuk istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pujian-pujian yang besar yang luar biasa juga untuk para sahabat Rasulullah. Kemudian sesudah dia duduk daripada memuji dengan adab yang dia angkatkan, dia langsungkan dengan suaranya, Abu Ya menghampirinya, Abu Ya merangkulnya. Kemudian di situ ada beberapa bait yang kurang tepat, yang keliru menurut Abu Ya. Tetapi Abu Ya tetap merangkulnya dan tetap mengatakan apa yang kau ucapkan semuanya bagus. Hanya ada sedikit yang perlu diperbaiki. Semua apa yang engkau angkatkan daripada pujian semuanya bagus, baik. Cuma ada sedikit saja daripada apa yang kau sampaikan yang perlu diperbaiki. Dari semenjak itulah orang ini Azim Hamdan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Dia tertarik dengan cara tarbiyahnya yang tidak menyalahkannya spontan pada saat dia berdiri. Pernah terjadi di Taif, ada juga orang yang mengangkatkan suaranya dengan pujian-pujiannya. Rupanya Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah orang yang pandai membidik syair. Dia juga orang-orang yang artinya senantiasa mengagunkan syair-syairnya. Banyak daripada syair-syair yang dia puji, di antaranya pujian untuk orang tua daripada Al-Habib Umar bin Habib, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Itu ada pujian beliau dari Habib Muhammad Al-Maliki untuk Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Pada saat orang itu membacakan apa yang dia pujikan, kemudian di situ ada seorang namanya Yusuf Sarwala. Yusuf Sarwala spontan melihat apa yang diungkapkan keliru dan salah. Orang itu keliru, orang itu salah di depan orang yang ramai. Abu Ya pun pada saat itu hadir di situ. Sesudah selesai acara, Abu Ya langsung menghampiri Syekh Yusuf Sarwala. Dihampiri oleh Rasulullah. Olehnya Abu Yal Maliki dihampiri. Bukan begitu cara menyalahkan, bukan begitu cara memperbaiki, bukan pada saat orang berdiri bicara dengan spontanitas kita mengatakan pembicaraan salah. Selesai acara. Dari semenjak itu pun juga Syekh Yusuf Sarwala menjadi dekat dengan Abu Yal Maliki. Begitulah cara
tarbiyah yang diterapkan oleh Abu Yalma Al-Maliki di pengajiannya, di rumahnya, di Masjidil Haram, di mana tempat, di Jeddah, di Taif, di Madinah. Tarbiyah yang datang dari Abu Yalma Maliki, ma'ahsanat tarbiyah, alangkah bagusnya tarbiyah. Radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-maryam. Pada jam-jam seperti ini pun juga di bulan Ramadan, menempati tempat daripada orang tuanya yang biasa mengajar di bulan Ramadan, majlis taklim Ramadannya, yang pada hari-hari seperti ini adalah yang dibukakan adalah manhaj Kubah Hadis Khadijah, mulai daripada tanggal 11 di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah Baitullah, di Masjidil Haram, dihadiri oleh yang ramai. Di situ apa yang dibukakan? Manhaj Kubah Hadis Khadijah. Makanya itu kita tertarik untuk mengikuti daripada langkah-langkah Abu Jahal, di mana di bulan Ramadan pada tanggal 11 sampai 14 itu adanya pembacaan manhaj. Dan ini adalah merupakan kitab pertamanya yang ada di tangan kita, adalah yang diterjemahkan buku pertama, dan akhirnya untuk menunjukkan mahabbah beliau kepada istri Rasulullah meninggalnya pada bulan yang sama dan dikuburkan di tempat yang sama, yaitu di Mu'allah, tempat terkuburnya tidak jauh daripada Kubah Hadis Khadijah. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-maryam. Kemudian di sini kami ada sedikit mau menyampaikan kabar yang insya Allah menggembirakan, di mana setiap acara barakatul haul, barakatul mawali, barakatul ijtima, barakat semua antum yang hadir insya Allah, tempat di samping kita ini insya Allah menjadi tempat kajian kita. Doakan nanti. Ada banyak daripada keluhan siwan kita, orang-orang tua kita, cebeh kita, yang setiap kali menghadiri majelis kita di sini, terutama Maulid Rasulul A'zam pada 12 Rabiul Awal, alam jauh tempat parkir, tempat parkir. Alhamdulillah di depan itu insya Allah adalah tempat parkir. Sudah tidak kemana-mana lagi, itu adalah tempat parkir tamu-tamu rumah. Doakan berkah Ramadan, berkah Ramadan, berkah Ramadan, berkah Kubah Khadijatul Kubra, Zawjatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbi salam bi hurmah Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa, ajil lana bil farijah, ajil lana bil farijah, ajil lana bil farijah. Hanya ini yang kita sambutkan dan kita sampaikan. Semoga saja insya Allah amal perbuatan kita pada hari ini akan mencatatkan ganjaran yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan semua yang menyumbangkan untuk kelancaran acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan semua amalnya. Ma'asyiral hadirin, hanya ini, kalau ada kekurangan dalam menyambut, maafkan. Inilah yang ada pada kami. Ada manaqulakum walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia untuk penyiapan tutur silakan untuk bergerak.